Bahasa merupakan sistem komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pemikiran, perasaan, dan informasi. Bahasa bisa berupa verbal, yaitu lisan dan tulisan, maupun secara non-verbal, yaitu gerakan tubuh, nada suara, ataupun mimik wajah. Bahasa juga memiliki aturan tertentu seperti tata bahasa dan kosakata, sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Selain itu, bahasa bersifat dinamis, artinya terus berkembang sesuai zaman dan budaya. Tanpa bahasa, manusia akan sulit untuk berinteraksi dan membangun hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi verbal adalah cara berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan pesan. Tanpa komunikasi verbal, manusia akan kesulitan berinteraksi. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan gestur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, nada suara, atau bahasa isyarat. Karena komunikasi nonverbal sering terjadi secara alami, memahami dan menggunakannya dengan baik dapat meningkatkan efektivitas dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Selain ekspresi wajah dan gerakan tubuh, ada beberapa bentuk komunikasi nonverbal lainnya yang juga penting, seperti proksemik, kronemik, haptik, paralinguistik, dan pakaian, serta penampilan. Dengan memahami berbagai aspek komunikasi nonverbal ini, seseorang bisa lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Baik, rekan-rekan, saya tahu kita sudah menyelesaikan track ini dengan kerja keras. Namun saya mendapat laporan ada beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan. Saya mau menyelesaikan dengan kepala dingin dan kita cari solusi bersama-sama. Titis bisa jelaskan situasi saat ini secara teknis? Kode dan instruksi sebenarnya sudah disesuaikan memang sistem sesuai spesifikasi awal. Tetapi belakangan lalu kami menerima beban dari tim pemasaran yang mengharuskan membuat beberapa titik utama sehingga menambah kode kami. Titik perubahan ini bukan tanpa alasan. Kami sudah melakukan survei pasar dan hasilnya menunjukkan bahwa pelanggan lebih menyukai fitur lama. Jika ini diteruskan, maka produk kita akan gagal di pasaran. Tapi kenapa baru dikasih tahu sekarang? Kenapa tidak saat diskusi awal? Kami sudah menyusun rencana sesuai teknis dengan sangat amat matang. Kenapa harus ada perubahan sebesar ini? Saya paham kekhawatiran tim teknis. Jujur, kami juga baru mendapatkan hasil survei ini minggu lalu. Kami tidak punya banyak pilihan selain mengajukan perubahan. Tapi kalau terus berubah seperti ini, bagaimana kita bisa mendesain materi promosi dengan benar? Saya sudah membuat desain materi seperti kesepakatan di awal, dan sekarang harus diubah lagi. Oke, mari kita fokus mencari solusi. Jika memang perubahan ini penting, bagaimana caranya untuk menyesuaikan jadwal kita agar tidak jadi penghambatan? Saya setuju, tim produksi juga sudah bersiap dengan spesifikasi sebelumnya. Tapi jika perubahannya besar, sepertinya kita memerlukan tambahan waktu. Saya mengerti ada kesalahpahaman di sini. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita menyelesaikan proyek ini tanpa harus membebani salah satu tim terlalu berat. Vira, bisa kamu jelaskan perubahan apa yang paling mendesak? Oke, dari hasil revisi tadi, itu pelanggan lebih menyukai tampilan antar pengguna dan navigasi yang lebih sederhana lagi. Jika hanya perubahan navigasi, kami bisa menyesuaikan secara cepat. Tetapi jika ada perubahan fitur utama, kami membutuhkan cukup banyak waktu. Kalau begitu, tim teknis bisa fokus pada fitur navigasi terlebih dahulu. Tapi kita harus pastikan jangan sampai
hal itu berdampak pada fitur utama lainnya dan jangan sampai ada kebingungan lainnya lagi. Kalau navigasi berubah, saya juga perlu menyesuaikan desain promosi. Semua materi yang saya buat itu bakalan akan berubah lagi. Dan ini bukan soal gambar atau warna, tapi juga pesan yang akan kita sampaikan kepada pelanggan. Biasanya perubahan waktu untuk memastikan desain ini akan efektif dan dengan perubahan yang ada. Tidak masalah, Belvi. Aku bisa bantu menjelaskan bagaimana perubahan ini mempengaruhi penampilan. Ini mulai terdengar seperti kerja tim yang baik. Jadi kesepakatannya tim teknis menyesuaikan navigasi tanpa mengubah fitur. Tim desain menyesuaikan materi promosi dan tim pemasaran akan memberikan informasi lebih tepat ke depannya. Bisa ya? Saya akan rangkum diskusi ini dan membagikannya ke semua tim supaya tidak ada lagi miskomunikasi. Bagus, dengan koordinasi seperti ini, saya yakin produksi dapat berjalan sesuai jadwal. Saya senang kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Ingat, komunikasi adalah kunci yang penting untuk tim kita. Terima kasih ya semuanya.